Cek, cek. Halo cuy, ketemu lagi dengan gua, si Emon yang ganteng kalem sejagat raya alam semesta kata emaknya. Iya. Sak. Oke cuy, di video kali ini gua akan menceritakan seluruh cerita dari film My Little Bride yang rilis pada tahun 2004. Film ini sebenarnya udah banyak diulas sama teman-teman YouTuber lainnya, tapi gak apa-apa lah, karena film ini sangat seru banget buat gua ulas cuy. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita yang nikah di umur 15 tahun cuy. Oke lah, tanpa berlama-lama, kencangkan celana dalam pacar kalian, simetriskan posisi rebahan, ambil cemilan, pastikan kalian di pangkuan pacar kalian. Kita let's go ke alur ceritanya cuy. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan pesawat penerbangan dari barat ke Korea. Lalu kita diperlihatkan dengan laki-laki yang bernama Pak Sang-min yang sedang melihat sebuah foto seorang bocil. Di sebelahnya terlihat seorang wanita, entah wanita ini siapa. Beberapa saat kemudian ia pun sampai di bandara. Terlihat dari tampang Sang-min, ia sedang curi-curi pandangan ke bagian bawah wanita yang sedang membawa koper. Ia pun mengikuti wanita itu, tapi sialnya wanita itu telah memiliki suami. Ia pun beralih ke wanita lain dan mencuri perhatian kaum betina, tapi tidak berhasil. Kemudian ia melihat lagi seorang wanita yang sedang melihat-lihat bunga di sebuah toko. Lalu ia pun mencoba mencari momen yang pas agar ia bisa bicara dengan wanita tersebut dengan cara menaruh HP yang ia miliki. Tapi wanita tersebut malah menendang HP Sang-min. Sontak Sang-min berbalik dan ingin menegur si wanita. Namun tak disangka wanita itu adalah teman masa kecilnya. Nama wanita tersebut adalah Suh Bun. Keluarganya sering memanggilnya Bun. Dengan refleks yang mantap, Sang-min pun mengubah topik dengan memuji Bun dan mengatakan bahwa Bun kini sudah berbeda. Sampailah mereka di sebuah bus, tapi Sang-min masih melihat keindahan para kaum betina-betina dengan tingkat kesagniannya yang sangat tinggi. Di tengah perjalanan, Sang-min memberikan oleh-oleh kepada Bun dan meminta Bun untuk tidak memberitahu kepada keluarganya tentang oleh-oleh tersebut. Pada saat dibuka, ternyata oleh-oleh tersebut adalah bra ukuran ekstra dengan bantal yang benar-benar tebal, cuy. Astaga, malah ngasih bra anjing. Mereka pun akhirnya sampai di rumah dan disambut oleh keluarga mereka dengan hangat. Karena terburu-buru untuk bertemu kakek, Sang-min bertanya kepada ibunya apakah benar kakek sedang sakit. Ibunya hanya menyuruh Sang-min untuk menenangkan diri. Bertemulah dengan kakek dan terlihat kakek dari keluarga Bun yang sedang disuapin oleh Bun. Setelah selesai makan, kakek menyuruh mereka berdua mendekat dan menceritakan tentang keluarga terdahulu mereka, yang dimana kakek Sang-min adalah teman lama sekaligus kawan perang. Ketika mereka muda, mereka membuat sebuah perjanjian untuk menikahkan anak-anak cucunya mereka. Bun memotong pembicaraan bahwa keluarga mereka hanya memiliki anak laki-laki saja. Kakek pun melanjutkan keterangan pencajian tersebut. Jika bahwasanya keturunan mereka hanya laki-laki, maka perjanjian mereka akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Mendengar hal tersebut, Bun dibuat bingung dan saudaranya pun langsung memberitahu bahwa keinginan kakek adalah menikahkan mereka berdua. Sang-min yang mendengar hal tersebut menganggap bahwa pernyataan kakeknya itu hanyalah bercanda. Dan juga Bun merasakan hal yang sama seperti Sang-min bahwa kakeknya lagi ngeprank. Namun kakeknya membantah hal itu karena ia bukan lagi stand up apalagi ngeprank dan menegaskan perkataannya tadi bahwa ia bersungguh-sungguh. Bun tidak terima karena ia masih umur 15 tahun dan masih belajar. Kemudian ia pun pergi dari sana dan diikuti oleh Sang-min yang masih ingin mencicipi wanita kawaii di luar sana walaupun gagal. Iya. Saat di luar mereka sempat bertemu kembali, namun Bun melakukan hal yang gak pernah Sang-min lihat, yaitu ngambek ala-ala anime. Scene berganti ke Sang-min yang berada di kantor apartemen. Ia sedang menelpon temannya, lalu Sang-min pun bertemu dengan seniornya yang bernama Han Ji-so. Bertemulah Sang-min dengan teman lamanya yang sudah lama tidak bertemu. Namun pembicaraan mereka berhenti ketika Sang-min mengatakan ia sedang ada masalah di keluarganya, yaitu Sang-min akan menikah dengan seorang anak kecil yang berusia 15 tahun. Selesai berbincang, Sang-min pun pergi dari sana. Malamnya, Bun pun menemani kakeknya untuk membersihkan kamera lamanya sambil menyanyikan sebuah lagu. Kemudian kakeknya pun tertidur. Esoknya Bun pun pergi ke sekolah. Setelah sampai, Bun pun bertemu dengan temannya yang bernama Hiwon dan berbincang dengannya sambil menatap murid idaman para murid betina. Scene berpindah kepada kakek Bun yang sedang berada di rumah sakit dan menelpon ayah Sang-min. Kakeknya menjelaskan kepada ayah Sang-min bahwanya umur kakek masih bisa sampai 20 tahun.
Anjing bisa lama becu, serta menyuruh ayah Sangmin untuk mendukungnya dari belakang saja, karena kakek sudah memiliki rencana agar Sangmin dan Bun bisa menikah. Lalu ayahnya pun minum alkohol dan pergi ke ruangan tamu. Lalu ayahnya pun melakukan sesuatu agar Sangmin bisa menikah dengan cara mengambil tongkat baseball dan menghancurkan mobil Sangmin. Sangmin dan ibunya yang melihat hal tersebut merasa bahwa pernikahan akan benar-benar terjadi, serta menguatkan Sangmin. Terima aja lah, lumayan cuy. Scene berganti kepada Bun yang melihat pertandingan baseball yang dimainkan oleh idaman para murid betina di sekolahnya yang bernama Lee Jongwo. Pada saat Jongwo memanggil Bun, ia malah berdiri dan membalikkan badan, lalu pergi dari sana. Pulang sekolah, Bun sudah ditunggu oleh Sangmin. Mereka pun membicarakan sesuatu di sebuah restoran mengenai keinginan kakek mereka. Bun tetap tidak ingin melakukan hal itu karena ia masih bocil dan masih ingin sekolah. Diikuti oleh Sangmin yang sependapat. Tapi Hiwon yang di sebelahnya malah salah paham. Malah mengatakan kalau Sangmin adalah seorang sugar daddy. Sugar daddy itu adalah laki-laki yang biasanya lebih tua yang membiayai seorang wanita dan mengganti menjadi wanita itu adalah peneman hidupnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Hiwon pun menangis. Entah kenapa ia menangis. Sangmin pun merasa malu karena keadaan yang kacau dengan orang-orang yang melihat ke arah mereka. Sangmin pun lalu menjelaskan kronologi permasalahannya kepada Hiwon. Setelah paham, Hiwon pun pergi dan membiarkan mereka berbicara berdua saja. Setelah berbincang, Bun ditelepon oleh ibunya yang memberitahu bahwa kakeknya masuk UGD. Terlihat kakeknya Bun sedang mencoba untuk menipu Sangmin dan Bun dengan cara memainkan alat detak jantung agar seolah-olah sekarat. Mereka berdua pun akhirnya sampai. Di saat mereka sampai, kakeknya pun menjalankan rencananya sehingga mereka dibuat panik. Lalu Sangmin pun memanggil orang tua mereka untuk masuk. Tapi ayahnya pun mencoba untuk menampol alat pengukir tersebut menjadi normal kembali. Ih, kampret lagi ngeprank ini, cocok. Kakek terbangun dan ayah Sangmin pun lalu mengajak keluar dari kamar UGD. Pada saat di luar, orang tua mereka berbincang dan ibu Bun tidak setuju dengan pernikahan mereka karena Bun masih remaja, masih sekolah, serta Pink. Kakek pun memberikan foto dari kakek Sangmin dan menceritakan rahasia kakeknya kepada mereka berdua bahwa kakek Bun menyukai nenek Sangmin. Alamak. Pada saat kakek Sangmin meninggal, perasaan tersebut dikubur dalam-dalam dan tidak ingin melakukan kategori cheating. Maka dari itu, kakek Bun merawat ayah Sangmin seperti anaknya sendiri. Mengetahui hal itu, Bun pun merasa tersentuh. Lalu kakeknya pun meminta keinginannya itu kepada Bun. Di saat itu, kakek Bun mulai aktingnya dan mencabut alat detak jantung yang berada di dadanya. Dan dibuat panik dengan mengiyakan keinginan kakeknya. Detak jantung kembali membaik dan hal tersebut dilihat oleh seluruh keluarga mereka. Selesai itu, Bun pun menangis di kamarnya. Di saat yang sama, datang kakaknya yang ingin menghibur Bun. Namun kakaknya tersebut terlalu berlebihan sampai membuat Bun kesal. Dan datanglah ibunya dan menjewer telinganya. Kemudian ibunya pun menghibur Bun agar tidak menangis lagi. Scene berganti ke Sangmin yang menghibur diri di klub bersama teman-temannya. Namun teman-temannya tidak membantu sama sekali. Mereka malah menari dengan wanita bohai di klub. Hari pernikahan pun terjadi. Hiwon yang datang pun meminta Bun untuk menceritakan tentang pernikahan ini kepada teman-teman sekolahnya. Namun hal tersebut ditolak oleh Bun karena jika teman-temannya tahu, dia akan dipermalukan oleh mereka. Lalu ibunya pun datang dan menghibur Bun agar tidak perlu khawatir dengan pernikahan ini. Acara pernikahan pun dimulai dan diakhiri tanpa hambatan. Namun momen tersebut harus putus ketika ayah Sangmin menyuruh agar Sangmin tidak melakukan sekedip papap dengan Bun karena ia masih kecil dan pink. Serta ibu Sangmin pun memberitahu Bun agar tidak khawatir karena Sangmin sudah diingatkan oleh ayahnya untuk tidak melakukan sekedip papap. Tapi karena Bun masih kecil, ia pun dibuat bingung. Percakapan itu pun dipotong oleh ibu Bun karena khawatir dengan Bun. Anjing polos bet. Setelah itu mereka pun sudah merencanakan untuk pergi berlibur ke Pulau Jeju untuk berbulan madu. Namun Bun malah melarikan diri dengan alasan ke toilet dan meninggalkan Sangmin di pesawat yang menghantarnya ke Pulau Jeju. Sangmin yang tersadar bahwa Bun sengaja melarikan diri, ia merasa kesal karena ia telah ditinggal sendirian. Sehingga pasangan yang di belakang mengira bahwa Sangmin baru pertama kali naik pesawat. Pada saat menuju hotel menggunakan taksi, tiba-tiba pasangan yang ada di pesawat tadi mengambil alih taksi tersebut dengan seenak jidatnya. Sehingga Sangmin makin dibuat kesal.
Di rumah pun kedua orang tua Bun dibuat khawatir dengan anaknya dan merelakan anaknya pergi berbulan madu sambil mengingat kecerobohan Bun saat di rumah. Kembali ke Sangmin yang merasa risih karena melihat pasangan tadi berada tepat di bawah kamar hotelnya yang sedang melakukan cipok-cipokan menuju mantap-mantapan. Nih, kenapa harus di balkon, kan ada kamar, cuk? Sangmin yang merasa dendam kepada mereka memiliki sebuah rencana dan mengambil air kloset serta membuang air kloset ke arah mereka. Mampus kan lu. Pun yang gelisah tidak tahu ingin pergi kemana. Pada saat di bioskop untuk menghabiskan waktunya, terdapat Om-Om Sagne yang menawarkan tempat tidur ke Bun. Sontak Bun pun pergi dari sana. Di keesokan harinya di Pulau Jeju, Sangmin bertemu dengan teman sekelas Bun yang pergi study tour di sana. Pada saat berbincang, Sangmin pun terjatuh karena kakinya tersangkut bersama dengan Hiwon. Namun hal itu semakin buruk karena datang gurunya yang meneriaki mereka serta memarahi Sangmin. Tidak mau berurusan lebih lama, ia pun pergi dari sana. Shin berpindah ke Bun yang lagi berbicara dengan Jungwoo. Jungwoo pun ingin mengajak Bun jalan-jalan dan dari situlah timbul benih-benih cinta mereka serta menghabiskan waktu bersama. Kemudian Jungwoo pun menyatakan perasaannya kepada Bun dan sudah pasti diterima oleh Bun dengan senang hati walaupun ia sudah mempunyai suami. Sedangkan Sangmin yang khawatir dengan Bun mencoba untuk menelponnya, namun Bun tidak mengangkat teleponnya. Malamnya Sangmin yang stres mencoba untuk mencari hiburan ke taman bermain dan bertemu dengan bule. Ternyata bule itu adalah mantan guru di sekolahnya Bun. Iya, baru juga mau deketin. Dah lah. Hiwon pun berbincang dengan Sangmin, di mana Bun? Karena Sangmin tidak terlihat bersama Bun. Pada saat akan memberitahunya, ia kembali dilabrak oleh guru yang tadi dan memukul perutnya. Tidak kuat dengan hal tersebut, ia pun pergi dari sana. Di lain tempat, orang tua Bun pergi ke tempat pemandian air hangat atau sauna untuk menghibur istrinya agar tidak mengkhawatirkan Bun. Namun di tempat itu ada Bun yang sedang tidur tepat di sebelah mereka. Bun yang mendengar suara orang tuanya, Bun pun pergi mengedap-ngedap agar tidak diketahui oleh orang tuanya. Dan hampir ketahuan, untungnya ia berhasil keluar dari sana dengan aman dan tentram. Sampailah di mana hari Sangmin pulang dari liburannya yang sangat sial bagi dirinya. Shin berpindah ke Bun yang kembali ke rumah orang tuanya, namun terdiam di depan rumah. Di saat yang sama datanglah Sangmin yang kesal karena Bun melarikan diri dan menyuruh Bun untuk mengganti pakaiannya agar terlihat seperti baru datang liburan. Pada saat di rumah, mereka pun sedang makan malam bersama dan untungnya tidak terjadi hal yang mengecewakan. Karena mabuk, Sangmin pun mengangkat Bun ke ranjang dan menindih Bun sehingga mereka saling teriak. Saudaranya yang mendengar teriakan mereka mengira bahwa mereka sedang melakukan skidi papap. Keesokan harinya, mereka semua pun melihat apartemen yang udah disiapkan untuk mereka berdua. Dan di malam harinya, pada saat Sangmin selesai mandi, ia langsung masuk ke kamar Bun dan ingin mengajak Bun untuk tidur bersama. Namun Bun menolak dan menendang kaki Sangmin. Mereka berdua tak sengaja terjatuh di atas kasur dan menindih Bun tepat di atas memeo pinknya Bun. Sehingga Bun yang melihat hal itu menancapkan pulpen yang ia bawa di kepala Sangmin sehingga keluarlah darah. Sakit bet kayaknya itu, cok. Ternyata Sangmin hanya ingin bercanda dengan Bun. Pada saat di sekolah, Bun menceritakan kepada Hiwon bahwasanya dirinya sudah pacaran dengan Jungwon serta untuk tidak memberitahu ke yang lain. Mendengar cerita tersebut, Hiwon pun dibuat sedih. Di lain tempat, Sangmin mabuk-mabukan bersama temannya dan menelpon Bun agar temannya menganggap Sangmin adalah suami yang tegas dan Bun yang lemah lembut. Di saat Bun datang ke sana, Sangmin yang mabuk pun ia menceritakan kepada temannya bahwa Bun tidak bisa memasak, sehingga Bun dibuat kesal. Setelah pulangnya, mereka pun bareng dengan Jisoo. Sangmin yang mabuk pun berkata bahwa Jisoo cium aku, sehingga Bun dibuat cemburu. Keesokan harinya, Sangmin mengantar Bun ke sekolah, lalu Bun berkata bahwa ia akan membuatkan makanan malam ini sembari membuktikan bahwa ia bisa memasak. Pada saat di sekolah, Bun pun dibully oleh preman kelas karena Bun berpacaran dengan idaman para murid betina. Untungnya datang Jungwoo untuk membelanya serta membenarkan bahwa mereka berpacaran. Setelah pulang ke sekolah, Sangmin dan Bun pun pergi membeli bahan-bahan untuk makan malam nanti. Dan terjadilah kecelakaan kecil sehingga Bun merasakan sakit di kaki. Pulang dari supermarket, Sangmin dengan sengaja memegang pantat mulus Bun pada saat menggendongnya. Barbar bet anjing, dan berkata bahwa bokong Bun besar sebelah dan teriak hal tersebut. Dan masak-memasak pun dilakukan dengan seru. Jomlokers, harap tenang. Makan malam pun berjalan dengan lancar.
Selesai makan, mereka pun bermain batu gunting kertas. Siapa yang kalah, dia akan mencuci piring. Dan permainan tersebut pun dimenangkan oleh Sang Min. Dan Bun mencuci piring. Sebelum pergi, Sang Min mentoel pantatnya Bun. Pada saat Sang Min selesai mandi, Bun pun ingin membalas perbuatan Sang Min yang tadi dengan cara mencopotkan celana dari Sang Min. Tapi Sang Min kembali membalasnya dengan memamerkan titik berbalut kain ke arah Bun. Sehingga Bun dibuat terkejut dan teriak. Serunya, kapan gua kayak gitu anjing? Esoknya Bun menemani Jungwo bertanding baseball dan memberikan ia sarapan. Sang Min yang bangun dengan keadaan lapar mencoba mencari makan di dapur dan mendapatkan sushi yang dibuat oleh Bun untuk Jungwo. Di saat yang sama, Sang Min menonton pertandingan baseball yang diadakan di sekolah Bun. Terlihat di lapangan ada sedikit perselisihan karena kekesalan Jungwo yang mendengar lawannya ngomong yang gak ngotak. Dan juga kameramen mengarahkan kameranya ke Bun yang sedang menyoroki Jungwo dan mengatakan bahwa mereka pasangan serasi. Sehingga Sang Min yang melihat hal tersebut patah hati dan mencoba untuk melihat-lihat di kamar Bun. Lalu ia pun menemukan foto Bun dan Jungwo yang sangat mesra.